Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Tuan Sangkar. Kita sekarang kedatangan tamu spesial dari jauh. Rumahnya di sana terhalang oleh tembok yang tinggi. Silakan perkenalkan namanya, tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, mulai. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Malik Ibrahim. Umur saya 18 tahun. Rumah saya nggak jauh kok dari rumah yang sebelah saya ini. Lumayan tapi dulu kita kalau pengen main ini tinggal ini dong, soalnya belum ada tembok. Yes, betul. Sekarang harus muter dulu. Dulu. Dulu paling temboknya itu semak-semak kalau nggak salah. Betul. Sini ada empang. Jadi ini ada teman masa kecil. Jadi tema hari ini adalah nostalgia. Jadi tadi umur lu 18 tahun. Iya tuh. Gua lupa asli itu. Kalau nggak salah kan terakhir main kita kelas 2 SMP. Gua Lu 2 kelas SMP. 6. Lu kelas 6. Di kelas 1 gua masih main. Yang main bola sama Amumin. Oh. Kelas 1 itu yang kata Amumin asik dan dia kenal cewek. Iya bener. Iya kan? Iyalah kelas 1 lah ya terakhir. Nah, terus udah itu kita inilah beda Beda circle. beda circle. Beda circle. Gue main sama dia tuh pas gua kelas berapa ya? Kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu kan. Ya, kenangannya cukup membanggakan. Yang paling membanggakan yang mana tuh? Yang paling membanggakan adalah ketika bercanda tetapi seperti orang musuh. Siapa? Gimana? Kagak pernah gue, kan masih kecil, nggak ngerti gitu-gituan. Ya tapi pemikirannya itu sangat-sangat dewasa. Pemikirannya kan wawasannya Masalahnya itu gua di bawah, sedangkan gua di atas. Tangan gua dipegang, kaki gua diselimpit, terus bibirnya begitu loh. maksudnya dia itu Ludahnya mau keluar gitu kan ke mulut gua. di mana emang? Di masjid tuh kejadiannya, masalahnya itu Dulu inian ya. di depan masjid banyak orang. Malah dulu kita pernah main beranteman di dalam masjid. Udah itu udah dia kesel, sendal gua dibuang. Samping sendal gua dibuang, Sampai diomelin dulu kita ya. jauh banget lagi. Gara-gara ini yang ngacak-ngacakin. Yes, bener. Iya, dulu lu bandar banget ki orangnya ki anjir, sekarang berubah banget asli. Gua dulu adalah orang yang paling dianggap paling badar. Paling bandar sekampung, sekarang jadi Badar kayak sambung. gini. Nomor 1 anak seorang TNI, cucu ustad, tapi paling badar sekampung. Kalau berantem bau-bau batu. Tuh. Kalau nggak bawa batu, Bau kayu. bawa kayu atau enggak pernah tuh gue ribut bawa air kencing. Itu mah yang dulu gue ingat. Iya. Kita perang balon. Mm-mm. Nah, kita perang balon sama kelompok anak-anak. Iya. Kita jumlahnya sedikit, bener Ada. banyak. Ada. Nah, tunggu lo. Kita perang. Terus karena kita sedikit tuh orangnya, kita kalah. Kita kabur, mundur dulu. Abis mundur, gue bilang ke dia, Kiki pakai air kencing ayo. Ayo. Pas udah itu gue maju, yang maju gue doang lagi kan. Diomelin bapak-bapak. Lu sono lu balik. Ya udah tahu itu air kencing, warnanya beda masalahnya. Terus dia teriak, oh no yang nyuruh. Gua kabur. Buset emang. Bangke. Pas perang zamannya perang balon itu masih Iya. biasa. Itu pas tahun 2000 berapa ya? 2009 ya? Apa 2013 tuh?
Yang mana? yang super trap. Oh iya, dulu ada acara di TV namanya Super Tramp. Itu menginspirasi anak-anak nakal kayak dia. Yes. Bagi saya membuat jebakan yang sangat kuat menurut saya itu, dan akhirnya yang terjebak bukan orang lain, tetapi ibu saya sendiri, gitu kan. Ibu saya pas saya lagi masang tali, ternyata ibu saya lewat, dan di dekat pohon apa ya, pohon rambutan ya? Pohon rambutan. Di dekat pohon rambutan tuh ada lubang cukup dalam. Ada airnya sih? Enggak ada airnya. Nggak ada ya? Cuman kayak sampah gitu kan. Hmm. Pas diinjek. Cerita Anda salah, cerita Anda. Apa tuh? Jadi dulu kan. iya dulu kayak Tapi gitu. seenggaknya kayak gitu kan. Iya, cuman ibunya Iki itu dulu kan kita bikin jebakan yang lubang itu terus ditutupin. Nah, sama pakai benang. Iya, Nah, ibu Iki itu nginjekin benang-benangnya biar ini ya, biar putus. Pas diinjekin gitu, pas benang terakhir langsung nginjek ke lubangnya. Langsung Iki ketawa kencang banget. Ketawa sambil kabur. Ketawa sambil kabur. Terus pernah juga ini tuh. Tapi yang paling serem tuh yang si Usep ya, si Usep didatengin pocong. Yang mana? Pas kita bikin pocong-pocongan pakai sampah pakai batu, niatnya mau prank orang biar pas kena talinya biar jatuh. Iya. Ternyata yang didatangi pocong beneran. Itu yang di sana ya? Gujir. Iya. Yang digujir kan? Iya, yang Gila, siap-siap digujir. digujir. Terus juga pernah juga ini yang dulu kita main petasan, orang lewat kita ngumpet tarzan dilemparin. Disitulah kebarbaran kita. Tapi paling barbar saya sih pastinya. Kenapa? Paling banget. Yes. Bahkan dulu orang udah gede juga dia ini berantem sama dia, bawa kayu disambitin tuh orang sampai nangis. Sering terjadi seperti itu, dan saya pernah kabur kan. Saya kabur ke kayu manis. Bocah TK kabur buat nyusul bapaknya ke kayu manis jalan kaki. Untungnya pada kenal. Coba kok nggak kenal, bisa innalillah saya. Gara-gara hilang. Yes, bisa aja hilang atau ketabrak. Dulu tapi kita pernah berpetualang kemana ya? Kan pernah main jauh-jauh juga kan? Jauh. Iya, Pernah kayak ke kebun-kebun gitu. ke Greenland dulu. Yang ini ya masih banyak pohon tebu. Iya, Nah, pohon tebu, terus masih banyak bukit-bukit. iya. Niatnya kita pengen ngegiring paku, Yes. cuman gak jadi. Nggak Ketemu orangnya di mana. Akhirnya kita ngumpulin batu apung. Iya benar. Maksudnya pengen bikin asbak, tapi akhirnya batunya dibuang-buang juga pas pengen pulang. Terus sampai ke daerah Pupu, sampai nyari tanah liat tuh nggak salah kan. Tanah liat. Tanah liat buat nyari asbak, bikin asbak juga. Akhirnya karena kreasi saya itu sangat minim sekali, akhirnya cuma buat main-mainan doang, nggak tahu cara penggunaannya, akhirnya dibuang juga. Tapi emang ini sih, dulu kita kreatif. Kreatifnya terlalu sangat kreatif jangan. Bikin rumah pohon, Ya maaf, yes benar. terus bikin ayunan, bikin gubuk-gubukan. Bikin ayunan dari papan kan, talinya tali tambang yang Yang kecil. Dulu harganya 2.000. Yes. Patungan 1.000. Sekarang udah masya Allah Rabbi harganya. Ingat gak Ki? Kita cara bikin ayunannya gimana? Yang bikin apanya sakit gitu. Bikin ayunan, papannya dibolongin, lama banget dibolonginnya kan. Pakai Pakai pisau. Dia paku, pisau. Aduh, itu sangat lama sekali ya. Pas dicoba langsung patah. Itu yang Anda. Karena Anda pakai papan, bukannya pakai balong. Nggak inget badan. Tapi dia dulu kecil. Saya dulu kecil sangat.
Malah dulu dia sama saya Masih tinggian kecilan saya. Dia Iya. tinggian dia, kecilan saya, lebih kecil juga badannya. Kecil beringus dia. Yes. Dia pengen makan. Terus dan itu juga kan pas apa namanya? Pas di hari Jumat, saya ingat banget tuh, di hari Jumat pas saya kecil, saya main cabe, saya potong-potong itu cabe, dia datang ngemper saya waktu sholat Jumat, dan saya lupa, saya habis megang cabe, lalu saya megang ini, saya yang ini, disitulah saya baru tahu rasanya pedesnya, tapi bagaimana? Itu Panasnya, naudzubillah. kalau nggak salah itu yang nyuruh apa ya ngupasin cabenya gue ya. Iya. Ki, cabai tanam yuk, nih bijinya kita keringin dulu. Yang keringin dia, yang nyuruh saya liatin. Pas dijemur, dia lupa Dan cuci inian saya itu gatel, berhubung datang, ya saya, ya terjadilah itu kepanasan. Saya pakai batu es, pakai sabun yes, biar hilang tapi masih tutup. masih Aduh. sangat panas. 2 jam kemudian baru hilang. Emang banyak sih yang berhubungan itu. Pernah juga dia dikejar ayam pas bener. Yes, benar. Sering terjadi itu. Dikejar. Ceritanya gimana dikejar ayam? Nah, dulu tuh saya sering banget ngusulin hewan. Iya. Ngusulin hewan tuh adalah hobi saya salah satunya. Bukan ayam saya sih, tapi bebek juga. Tapi itu adalah hal yang paling memalukan buat saya. Itu adalah pertama kali saya dikejar ayam. Tapi yang Ayamnya ayam jago pula. Yang di Pabuaran pernah dikejar si Rembo ya? Oh enggak, itu Nggak pernah. belum, belum. Gue tiap pulang sekolah dikejar anjir. Belum. Cuman inget-inget di bukan Pabuaran sih, mungkin daerah Pabuaran ya, masih daerah Iya. Pabuaran tuh. Gua pakai celana, inget dong, Yang mana? yang pas mau ke rumah mamang gua, yang pas gua Oh. pakai celana, terus gua mau apa namanya, kayak salto, celana gua robeknya naudzubillah Gitu ya Bang. dari depan sampai belakang. Baliknya langsung Gua sama dia langsung ke ke rumah mamang ya. rumah mamang gua dulu ceritanya. Minjem kain Kain. ya dari rumah mama gua ke rumah gua pakai kain dia. Cowok. Itu paling gila dari pas salto. Banyak ya jabat. Untung ada orang di situ. Kalau ada orang, terus gua Terus kenangan yang masih lu inget lagi gimana Ki? kebanyakan sih kenangan yang gua kenang tuh adalah kenangan yang suram. Suram. Yang ini masih inget ya? Apa tuh? Yang sendal gua lu injak terus gua ganti putusin sendal lu. Nah itu gua nggak inget tuh. Nggak inget. Itu gua nggak inget. Cuman yang gua inget tuh pas ya masih di daerah lapangan aja Lapangan yang mana tuh? yang sendal gua gua sengaja kepleset di solokan, sendal gua Hilang. hilang entah kemana itu, nyeplos langsung kan, Untuk lumpur. terpendam oleh lumpur yang sangat dalam. Terus gimana lagi tuh? Dan setelah itu kaki gue penuh dengan kotoran, gue pakai sendal sebelah doang kayak orang gila. Terus kita ke Kobak ya? Kobar, Cuci kaki. cuci kaki, udah kering tuh padahal tuh. Kering ya. Padahal tinggal pulang, dah. Cuman bodohnya di situ, masuk kobar, cuci kaki. Nah, akhirnya ya sudah orang gila kan. Kaki kotor, pakai sendal sebelah, mengenaskan. Lalu cerita ada. Gua sampai apa ya? Gua kan udah main sama lu udah lama banget. Gue sampai lupa lu sekarang kelas berapa. Lu sekarang umur berapa. Tadi pas kenalan lu bilang 18 tahun anjir.
Gue ingetnya lu masih kecil, 18 tahun kan jadi. Iya. Iya, gue ingetnya lu masih kecil banget. Gue main sama lu sekitaran tuh pas umur berapa ya, sekitaran umur Masih 8 atau 9 tahun lah kurang lebih. dari kelas 7, umur 7 juga lu udah main kayaknya sih. Kan soalnya gue lagi pas pindah dari Pabuaran kemari, gue mainnya kan sama si Nia. Iya. Nah itu kan saudara lu. Oh iya, sini baru gila. Iya, soalnya gue berarti umur berapa ya? Gue kesini 6 tahun. 6 tahun berarti. Masa gue 6 tahun udah 7 tahun, 8 tahun. Oh, berarti gue umur 7. Kan soalnya kan pas lo umur 6 tahun tuh gue masih belum main. Belum. Ya? Lu masih main sama si Sabrina, si Ajit kan tuh. Lu udah main sama si Nia kan. Iya. Berarti pas gue umur 7 baru main. Baru sering banget dah. Di situ baru. Malah sampai nian kan sekolahnya gue sama dia sama. Nah itu. Kalau misalnya gue pulang, Ki kan sampai gue balik ya. Kan baliknya duluan dia. Jadi pas gue baru balik, dia langsung ada di rumah gue anjir. Di situ gue gak tau malu. Assalamualaikum. Ntar gue baru balik anjir. Ya gimana ya, udah gue kalau kan udah disuruh samper ya gue samper, mau gimana pun juga gitu. Bikin ini tuh, terus gue inget lagi pas kita bikin gubuk pas hujan gede. Nah itu Itu tuh anjir. itu serem sekali itu, suasananya sangat mencekam, Dari awalnya ketawa-ketawa, sambil ketakutan. diam, langsung pada diem udah aja begini. Pas udah geluduk gede kan, petir pula tuh. Malah kan ini gubuk, ini rumah dia, pengen ke rumah dia juga takut. Saking gedenya, padahal cuma tinggal lari bentar doang. Bener-bener Diem, diem sama si Ariel ngomongnya. berdua doang. Berdua ya? Iya, Oh iya bener. berdua doang. Ada geluduk gitu. Udah itu pas main di rumah dia, gue masih inget tuh Main apaan? pas main PS gitu. Nggak tahu, gue lupa. Tapi kayaknya pernah sih. Pas main PS PS, apaan? PS, oke PS3 PS. Kalau yang mau gue PS2. kurang lebih itu lah. Cuma nggak tahu gue main gamenya apaan, game apa dulu. Lupa gue juga. Cuma itu kejadiannya cukup mengerikan. Apa tuh? Pas kita main PS, gempa. Gue nggak ingat. Aduh, rumah sendiri lu padahal. Lalu tadi sendiri kagak ingat gue putus sih. Ya kan itu tidak teringat oleh memori saya. Yang teringat memori saya itu adalah pas kita main PS, lagi asik-asiknya main PS, tiba-tiba gempa berguncang yang cukup hebat. Gue di situ cengok, ini pada ngapain ya, pada lari-larian, gue diem. Oh, kita kagak main, kita cuma ngeliatin doang. Pas akhir-akhirnya kayak Iya, ya dia kan. main-mainin doang. Gue ingat dulu ada Di kamar ini apa ya? kan kamar yang Kamar sono. Iya, kamar yang itu ya. Gue lagi di kasur. Terus kan kasur kan empuk tuh, gue ajudan. Iya. Tapi gue ngeliat yang lain pada gini-gini, pada yang liatin aja. Gue ngeliat fokus lagi ngeliat layar kan. Iya. Lagi main gini gitu. Gue kagak nyadar, tapi yang lain pada lari keluar. Iya. Gue lagi main gini set, nggak taunya gempa. Gue ngerasain gempa juga kagak kan gitu. Goyang juga kagak. Cuma kepala gue kayak pusing. Iya gue kayak pusing. Gue ditarik nggak tahu sama siapa, ditarik keluar gitu. Nah, Komputer. nggak tahu dah. Masih kecil banget lo. Iya, cuma Gue ngeliat lu segini aja kagak percaya anjir. Apa ya? Akhirnya gue ngeliat lu lagi pas ini kan, yang kita sekarang mulai aktif bulu tangkis gitu. Anjir, iya benar. si Iki gede banget. Itu nggak sampai 1 tahun yang lalu, masih Ya, beberapa bulan dia. Dari Gua- yang awalnya segini. Gini. Ada Terus ini tuh irisan. ukuran meja ini tuh kurang lebih. Iya. Sering gue jahilin. Sering berantem sampai dia gini. Yang dulu Ki, tempatnya yang sekarang jual buah, Mang ini Apa tuh? Bang Meik. Oh iya. Kan dulu itu gue bukan. Nah, Ingat kan lu berantem situ lu gimana? Jatuh dari gubuk. itu
udah itu masalah gue kepleset di situ, kegeledak di situ, pala duluan lagi. Badan Badan apa badan sih? badan cuman kayak hampir gua gitu. Kaget. Udah kaget, sakit kan tuh, tinggi cuy masalahnya kan. Lecet di gua Segini seginian, pendekan lagi. gini kan lagi. Nih sebangku nggak kelihatan dari situ Mbak. Iya sih. Wah, segini ya, gila itu. Hampir. Terus sakit. Kalau kesibukan lu sekarang ngapain aja Ki? Seperti anak nge-live tuh. Anak nolep iya sih. Lu jarang buat main anjir, udah kayak anak antisosial, anak wibu. Wibu, gua alhamdulillah enggak. Enggak. Cuman suka doang sama anime. Cuman beberapa anime doang. Gamers tapi lu ya. Gamers juga sekarang, dulu doang gua gamers, tapi sekarang udah enggak. Jarang main. Karena setiap gua pengen main game, keinget tugas. Pengen game, tugas dari dulu jadi enggak keinget apa-apa, tugas. Kelas udah belum modern. Sekarang udah kelas 3 SMA. 3 SMA. Masih semester pertama sih. Di Man 1 Kota Bogor. Man 1 ada jurusan kan berarti IPA IPS ya? Ada IPA, IPS sama agama. Nah, lu Jadi ngambil apa tuh? gua ngambil jurusan agama. Iya. Coba keluarkan salah satu hadis. Kelasnya doang agama, tapi basisnya adalah basis STN. Kebanyakan gitu. Tauran. No, alhamdulillah no. Walaupun sebarbarnya kelas gua, alhamdulillah pada ingat dosa. Jadinya nggak ada tuh namanya apa yang bocah-bocah bego, nggak ada. Tapi kan lu kan kelas 2 sekarang. Kelas 3 dong. Oh kelas 3. Berarti kan Covid 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah lu pas kelas 1-nya masih sempat masuk kan berarti? Masih sempat masuk gua kelas 1, ya kelas 1 SMA tuh masih masuk semester pertama tuh. Pas udah mau masuk semester kedua, baru lah langsung di rumah. Tapi satu semester itu temen lu dapet banyak? Tidak sama sekali. Hah? Tidak sama sekali. Gua berteman malah bukan sama kelasan gua. Iya. Gua malah berteman sama kelas IPA malah. Lu agama? Iya. Cara kenalnya itu gimana? Ya gua awal-awal tuh pas udah mau masuk SMA, ya gua udah ketemu duluan sama dia. Iya. Ya, udah kenal deh ini. Oh, ibaratnya pas ospek kan? Yes, istilahnya kayak gitu ospek. dah. Gua udah kenal sama dia, akhirnya minta nomor telepon, chattingan, ya udah. Sampai sekarang gua sama temen kelas gua bukan berteman secara benar-benar teman gitu, cuman istilah kayak memanfaatkan. Oh, tapi berarti lu juga manfaatin? Hah? Manfaatin temen lu gak? Iya, yang mana tuh? Yang Yang di kelas-kelas? yes, Iya. bener. Saling apa berarti simbiosis mutualis? Parasitisme sih itu makanya. Hubungan Iki dengan teman sekelasnya katanya hubungannya parasitisme. Yes. Nah itu Yang kenapa lu bilang diuntungkan kayak- adalah gua, yang dirugikan adalah teman gua. Iya, ntar kalau misalnya temen lu nonton gimana? No problem. Nah, lihat dia kelakuannya yang dulu kecil nakalnya di fisik, sekarang di pikiran. Yes. Kenapa lu bilang lu bisa jadi parasit buat temen-temen lu? Karena setiap ada tugas gua minta tugas ke temen gua. Karena gua nggak pernah ngerjain tugas selama 1,5 tahun. Suatu Selama pandemi gua nggak pernah ngerjain tugas, jarang banget ngerjain tugas. Apalagi kayak MTK, bahasa Inggris, terus ada juga ada sastra Inggris, bahasa Arab. Itu gua jarang ngerjain. tapi aman. Alhamdulillah aman. Nggak pernah di-chat sama guru. Gak pernah. Nggak pernah. Karena guru males anaknya payah. yang dulu nakal nih pas kecil, yang suka hubungan. Alhamdulillah itu guru gua nggak tahu kalau yang itu. Paling mungkin karena badan kali ya. Cita-cita lu dulu pengen jadi ABRI kan ya? Gue tuh pengen jadi TNI emang. Iya. Cuman pas udah beranjak kayak gue sekarang dewasa, Ah, gue jadi TNI susah bro. kenapa Serius. mental anda jadi melemah? Yang pertama tuh karena media cuy. Media. Yes. Kenapa emang? Gue bikin
yang bikin gua down tuh karena kan sekarang banyak tuh kan media yang bilang apa yang gua lihat videonya tentang pas pelatihan jadi TNI itu gimana. Iya. Itu aja sih bikin gua aduh anjir. Serem banget. Ya. Serem cuy. Terus harus ada apa? Ada bakat. Bakat gua apa? Coba bakat gua cuma tidur. Nanti lu pasti punya bakat yang masih terpendam karena sejatinya semua orang cerdas, tapi jika kita menyamakan semua bakat seperti ikan yang memanjat pohon, semua orang bakal kelihatan bodoh, bener kan? Bener sih. Cuman Kata-katanya Einstein gitu. yes, cuman gimana ya? Susah nemuin bakat gua tuh. Bakat gua pengen sih buat nyoba-nyoba kayak mana atau ngebuat apa ya? Pistol gitu kan, yang pistol kan itu. Cuman duitnya bro. Kenapa enggak? Nah, kan dulu juga kita sering bikin itu, inget gak lo? Bikin apa tuh? Kita dulu sering bunuh cicak. Itu kan pakai karet. Iya kan? Susah. Ya lu tahu sendiri kan kalau apa ya ngejepit pakai Kita bikin karet. alatnya pernah Ki, dari yang inian, tau gak? Dari bambu, dijepit terus ntar Pakai karet. Iya, ntar nembak-tembakan. Yes. Terus kita juga pernah bikin tembak-tembakan dari paralon sama balon. Itu sih ya, terus dan gua pernah ngejepit orang masalah di situ. Kenapa kalau bikin lagi aja gitu? Kapan-kapan kita perang balon lagi. Jangan pakai air kencing tapi Kan lu yang bawa air. gua dulu sama dia yang bikin usulan, tapi yang kena omelan gua. Ya, perang balon. Jangan pakai air. Dia maksudnya pakai air kencing. Pakai air kencing juga. Gua sama saudara gua kan tuh. Yang mungkin masih bego-bego ya kan semua harus pelajari gitu kan. Kan mungkin itu bapak-bapak udah nyadar itu air kencing. Karena warnanya beda. Akhirnya pas gua pengen gua lempar ke bocah, jangan itu pulang itu pak yang ngusulin saya. Tapi gua yang diomelin. Yang ngusulinnya malah kabur. Kayak gitu gua. Ya kan ya lah. Lagi pas kecil dia paling badar di Cimanggis. Iya. Udah paling badar. Ya gue jujur, gue paling badar, paling kecil badannya. Paling kecil. Kecil. Karena pas gue udah keluar dari zona kekecilan gue, pada bengong liat badan gue. Sampai emang gue juga paling sih, soalnya kan gue ketemu yang tadi gue bilang, ketemu lu baru-baru ini, badan lu udah lebih tinggi dari gue, gemuknya juga lebih gemuk. Ya, tapi yang bikin malu tuh pas lagi jalan ketemu emak-emak langsung ngeloteh, itu yang paling males cuy. Itu paling males. Itu anaknya Pak Soyan namanya yang dulunya badannya dulu kecil banget terus badar banget. Terus sekarang badannya masya Allah merogi kan gitu. Itu paling malu, apalagi kalau bawa temen kan itu yang paling malu. Sekarang jadi diem lah emang. Aduh dalam hati ya Allah gini amat. Kadang dunia itu berubah gitu. Roda tidak selamanya di atas. Cuman malu gitu kan tanpa apa ya, tanpa disaring dulu gitu sama emak-emak teh. Pengen gue cocok tuh mulutnya. Tapi lu punya harapan kan ya, pengen kayak punya teman bisa ngumpul banyak orang gitu dalam sekampung ini gitu. Pengen. Kan? Karena kita juga pasti punya harapan kayak gitu kan. Pengen. Nah, harapan lu gitu. Harapan gue gitu. Lu kedepannya gimana dan bakal apa yang lu lakuin sama orang-orang sosial ini di kampung ini gitu. Cuma masalahnya gini ya. Iya. Gue tinggal di sini. Iya benar. Cuman lu tinggal di sono, ini rumah gua. kan di kampung sini coy. Kampung ini gak ada malu juga. Gue tinggal di kampung ini udah 18 tahun. Cuman pas gue masuk SMP tuh pola pikir gue udah mulai berubah menjadi orang nolep. Terus gimana ya, milih dan juga milih teman masalahnya. Gue pas udah kelas 1 SMP tuh udah milih teman. Milih teman itu bukan karena apa ya, bukan dari segi kepintaran atau kebodohan, tapi dari segi watak. Ya walaupun gue nyadarin watak gue juga bobrok dulu.
pas gue masuk SMP gue udah mulai agak susah. Gue dulu masuk SMP aja butuh waktu bersosialisasi 6 bulan. Berarti lu selama sebelum itu tuh masih diem aja sendiri. Diem ya. Terus kan ada kayak apa ya, kayak warung gitu ya. Ada warung di sekolah gua. Ya udah gue di situ selama 6 bulan di situ. Jadi gue berteman tuh bukan sama temen sebaya gua dulu. Gua karena gua dapetin gurunya dulu. Gua dapetin guru. Semua guru gua dapet, apalagi sama pemilik yayasan Pak Firdaus. Oh, pasti. Itu udah pasti banget. Itu udah pasti banget. Ya Pak Firdaus kalau pesan apa-apa ngasih taunya itu lembut ke lu, ke gua gitu. Lembutnya ke gua gitu. Nah yang lain, kalau yang lain tuh jarang ngobrol, tapi sama gua mah biasa aja gitu. Soalnya orang melihat lu takut kali Ki sekarang. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Soalnya lu juga kaget gitu ngeliat itu. Guru bukannya apa-apa ya, bukan guru songong ya. Guru SMP gua aja paling paling tinggi tuh setinggi si apa ya? Setinggi lu dah. Tinggi gua. Iya. Lu lebih tinggi dari gua ya? Yes. Nah, terus dan paling pendek segede si Edi tapi agak bawahan dikit. di siapa? Edi yang Ribo. Oh, iya. Tinggi dia udah. Dan di situ adalah orang yang paling tinggi adalah gua. Dan apalagi pas gua masuk OSIS. Gua masuk OSIS bukan di bidang yang gini gua ya, tapi gua langsung masuk ke logistik sama keamanan. Di situ langsung pada wah, takut. langsung pada takut sekali. Buka keamanan sudah cocok emang. Gua jadi keamanan dari kelas 1 SD. Terus dari kelas 1 SD. Yes. Terus Ya udah. selanjutnya tuh. Selanjutnya sampai sekarang di kelas atau enggak di organisasi gue jadi seksi keamanan dengan logistik. Tapi itu berarti sekolah benar-benar nggak main sama sekali. Sekolah nggak main sama sekali, baru main pas sekarang. Nah, cara anda buat menghibur diri itu gimana tuh? Ya udah main HP, tiduran, udah kayak gitu aja terus. Kan kalau misalnya sekolah kan pasti ada tugas kelompok tuh. Yes. Nah, kalau ada tugas kelompok itu Gue paling nggak suka. nggak suka. Tapi lu bantuin kan? Bantuin, tapi paling banyak mikir ya gue pas kerja kelompok. SMP. Kalau tentang kayak PKN gitu, Iya. itu paling banyak mikir gue. Pas SMP kan pernah ngerasain ini gak? Apa tuh? Lu sama guru disuruh masak kelompok, ntar guru yang makanin. Oh iya. Nah itu Pernah. lu cara ngaturnya gimana kalau lu nolep? Gue logistik. Nolep lah kayak apa ya, canggung lah kan? Gue istilahnya kayak di bagian logistiknya. Dia yang iniin bahan, gue semua. Yang masak cewek. Tapi kadang-kadang gue ngebantuin. Tapi ada yang bantu lu juga kan? Ada. Pasti ya harus ada timbal baliknya juga kan? Ada. Cuman gue kayak gue ya, gue kurang suka kalau misalnya ada istilahnya kerja kelompok gitu. Ini maksudnya kebanyakan yang kerja kelompok itu adalah orang-orang yang bego. Hah? Oh yang kerja itu ya? Yes. Yang kerja cuma 1-2 orang, Iya. yang lainnya cuman dia main HP kan. Cuman gitu. dicantumin nama doang, ngasih duit, udah selesai. Ya Situ. kadang memang kesalahan dalam Begonya di situ. sistem pendidikan kita begitu tuh. Yes. Ada juga kayak orang selalu mengandalkan orang lain gitu, saling andal. Saling andal. Ya cuman gue maksudnya sering diandelin sama teman gue di SMP karena gue deket sama guru. Iya benar. Itu tuh yang maksudnya begonya gue dulu tuh, gue mau aja disuruh buat apa ke guru buat ini temen gue gini-gini. Ya gue mau aja kan karena temen ya gue berteman sama orang yang dekat doang. Iya. Oh yang nggak berdekat ya bodo amat gue. Kalau Apa? kan tadi kalau kisah pertemanan lu kayak gitu ya. Yes. Tapi kan lu cowok kan pasti pernah ada rasa suka sama cewek. Pernah deketin cewek kali sih? Pernah? Dapet. No. 2 kali PDKT gue gagal. 2 kali. Di SMP. Pernah nembak. Hampir nembak tapi udah ditolak duluan. Kalau gue selama hidup ditembak sama orang gue 2 kali, 1 sama cewek, 1 sama cowok. Terus kalau kedua, terus kalau misalnya ini gue yang nembak gitu. Sekali cuman kan karena gue nembak lewat HP, dia mintanya lewat secara langsung. Oh. Tapi gue lu nggak mau. bukannya nggak mau,
takut belum pernah ketemu kan zaman covid. Oh iya. Zamannya covid, jadi sampai sekarang belum pernah ketemu. Akhirnya rasanya udah hilang. udah beberapa tahun yang lalu itu. Sekarang nggak tahu udah gue suka sama siapa. Hidup kayak gini aja. Iya. Pagi di Samper Ijo, malam di Samper Ijo. Jangan dong, aduh. Bentar jadi rahasia bahaya. Enggak dong. Paling nih yang nyamper. Jadi rahasia bahaya. Aduh. Enggak, tadi lanjut yang ini aja Ki. Harapan lu gitu buat kehidupan lu sama kehidupan orang banyak itu gimana? Harapan gue ya? Oh, buat gue sendiri ya gue pengen ya buat bersosialisasi. Gue pengen bersosialisasi sama orang sini, tapi orang sini oke, mudah berjauh. Cuman gue kan proteksi diri gue tuh jauh banget beda. Ya gue sangat-sangat proteksi banget gitu. Double dah proteksinya ketimbang yang ini. Apa ini kali ya? Lu apa punya trauma di masa lalu bagaimana? No, nggak punya. Nggak pernah gue. Atau ini? Apa ya, emang jadi dari diri sendiri tuh langsung protek gitu. Tiba-tiba muncul sendiri aja. Gue pengen berjauh, cuman Ya. diri gue tuh nahan. Yang nahan Pak, kayaknya mah bukan diri lu sendiri, tapi pemikiran mungkin. Bisa jadi. Soalnya emang kadang kita takut ngelakuin sesuatu karena pemikiran kita udah main terlebih dahulu. Yes, benar. Benar kan? Benar. Nah jadi lu takut memulai itu karena lu sudah mewanti-wanti diri lu kalau kedepannya bakal gini. Ya. Nah tapi sebenarnya dalam ketakutan itu lu juga sebenarnya punya inilah suatu Pengen. peluang. Jadi kalau misalnya lu tahu hal ini terjadi di pikiran lu kayak gini, lu hadapin, lu pikirin nih solusinya gimana kalau kejadian ini bakal terjadi gitu. Nah misalnya hal itu beneran terjadi, ibaratnya lu udah punya solusinya, dan jika hal itu nggak terjadi, malah lu bisa alhamdulillah gitu. Iya. Jadi ibaratnya lu bisa deket sama orang lain banyak gitu. Gua ngeliat lu soalnya orangnya enak gitu ya, ajak ngobrol. Cuman emang kelihatannya aja kayak apa ya? Lu mungkin punya aura mistis yang bukan misterius gitu. Yes. Yang orang pengen deketin lu kayak canggung gitu. Soalnya lu nya terlalu diem, terlalu kaku gitu. Bener. Kalau keinginan lu gitu, gimana? Jawabannya gitu. Kalau gue sih, moga-moga sih gue bisa lebih percaya diri. Gue masih masih dikurang dipercaya diri sih. Benar. Percaya diri yang masih kurang, jadinya ya kayak di Irma sekarang kan. Iya. Di Irma aja gue kalau yang belum tahu itu Irma itu ada singkatan dari Ikatan Remaja Masjid ya. Iya. Kampung Cimanggis ini, di Kampung Cimanggis gua nih, di kampung gua sendiri ada namanya Irma, nya perikatan dari remaja masjid. Iya. Tapi ini mencakup semua remaja yang ada di Cimanggis. Yes. Jadi kalau misalnya lu ngerasa itu mah anak-anak masjid doang, tapi ini cangkupannya Cimanggis, lu juga bakal termasuk di dalamnya. Yes, benar. Walaupun sifat lu adalah orang-orang yang bego dan bobrok. Kita juga semua orang cerdas dalam bidangnya masing-masing. Cerdas, cuman kan kalau kan apa ya, kita tuh gua tuh mandangnya di situ sih masalahnya. Gua susahnya di situ. Gua terlalu mandang orang yang sifatnya pas gua liat awal-awal udah gini ya. Iya. Ya udah. Tapi asli jiwa, gua main sama lo aja senang. Bikinnya apa ya? Emang kelihatannya awal-awalnya canggung, tapi kan kayak kita ngobrol sekarang aja, gue nggak mikirin banyak hal buat nyari topik sama lu. Iya. Kan biasanya kalau sebenarnya podcast sebelumnya, ibaratnya gue harus belajar materi dulu gitu. Kan kalau sama lu, ngobrol di masa kecil, masa gue harus buat materi gitu kan. Yes, tapi akhirnya kita ngobrol sampai kemana-mana kan, namanya juga ngaprak. Yes, betul. Ini lampu gelap amat sih. Boleh nyalahin? Nah, terakhir deh, keinginan lu buat keterikatan teman-teman di sini sama apa ya yang ingin lu bangun di kampung ini apa? Cepetan. Lo dong lagi minum, Cok. Ayo. Apa tadi? Keinginan lu buat di kampung ini. Keinginan gue sih pengennya ya kita saling komunikasi itu saling terjaga gitu.